Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati segenap kaum muslimin muslimat, as-shaimin as-shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan kesehatan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat berjumpa kali, yaitu dalam rangka mengisi acara bulan Ramadan untuk media dakwah, yaitu Dambar ID, dengan tema manfaat puasa dari segi kesehatan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang saya hormati, sesuai dengan tema yang telah saya sampaikan, yaitu mengenai puasa. Ini berdasarkan firman Allah, yaitu dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini dalam surat Al-Baqarah, Allah Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan puasa, yaitu puasa bulan Ramadan. Sebagaimana puasa ini diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Dalam kata alal ladzina min qablikum, yakni al-anbiya wal umam milladun Adam alaihissalam, yaitu nabi-nabi dan umat-umat terdahulu dari sejak Nabi Adam itu juga diwajibkan melakukan puasa. Nah, tujuan Allah Ta'ala mewajibkan puasa itu tidak berarti Allah Ta'ala itu memberatkan kepada umat, tetapi justru perintah melakukan puasa itu adalah karena Allah akan mengangkat derajat orang yang melakukan puasa, yaitu derajat muttaqin, la'allakum tattaqun. Ini dari segi ruhaniyah, orang-orang yang melakukan puasa adalah mendapatkan keistimewaan karena diangkat derajatnya menjadi orang-orang yang bertakwa. Sedangkan kalau ditinjau dari kesehatan, ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengatakan sumu li ru'yatihi, bukan sumu ya, sumu tasihu, ya, sumu tasihu, berpuasalah kalian semua maka kalian akan mendapatkan kesehatan. Nah, dari tinjauan sumu tasihu ini, kalau dari segi kesehatan atau segi medis, mengapa kok puasa bisa menyehatkan badan? Karena kalau kita runtut bahwa anggota badan manusia yang di dalam itu yang berfungsi untuk menggiling makanan yang kita makan, itu makanan yang ada di dalam akan bisa hancur itu dalam jangka waktu 4 jam. Ya, jadi 4 jam. Misalkan kita makan dari jam 7, 8, 9, 10. Nah, ini jam 11 baru istirahat. Padahal biasanya ya nggak habis makan, nggak ada cemilan-cemilan kan, nggak mesti ada cemilannya. Berarti masih ada tambahan waktu giling lagi. Ini umpamanya istirahat jam 11, nanti jam 12 sudah jalan lagi, proses lagi. Jadi kalau dipikir ya, anggota manusia yang berfungsi untuk menggiling makan itu
seakan-akan dalam sehari itu bekerja terus, ya. Jam 7 dari 8, 9, 10, 11 berhenti, nanti jam 12 makan lagi, jam 12 1, 2, 3, 4, jam 5 makan lagi. Jadi dari pagi sarapan, makan siang, sore, itu berhentinya itu dari kira-kira menjelang tidur. Jadi kalau ibaratnya mesin itu jalan terus, berhenti sebentar, jalan lagi. Nah, sedangkan kalau kita menjalankan puasa, ini ada istirahatnya, ya, ada istirahat. Jadi setelah subuh sampai maghrib. Jadi kalau diibaratkan mesin itu ada istirahatnya, ya ada lumayan, ya, mengandung kesehatan. Apalagi kalau konsep yang kita pakai, ya, puasa itu menggunakan konsep yang disampaikan oleh Rasulullah, yang akan menjadi kesehatan bagi pelaksana yang melakukan puasa tersebut. Nah, maksudnya puasa dengan konsepnya Rasulullah ini, ketika berbuka puasa jangan terlalu ditumpuk-tumpuk, ya. Apalagi kalau berbuka puasa langsung yang dingin-dingin es. Itu ibaratnya kalau lampu, ya, lampu baru mati kemudian terkena air, ya meletek. Nah, itu konsepnya yang mengingatkan puasa itu habis waktu buka itu jangan langsung yang dingin-dingin, yang hangat-hangat lah, ya, teh, pokoknya jangan yang dingin. Itu yang menjadi kesehatan kita akan terjaga. Jadi akan menimbulkan kesehatan. Apalagi kalau konsepnya Kanjeng Nabi makan itu menggunakan tangan, tidak menggunakan sendok. Karena apa? Karena makanan yang sudah tersentuh tangan, ya, itu sedangkan tangan itu mengandung zat pembusuk. Jadi makanan kalau sudah tersentuh oleh tangan itu akan mudah busuk, mudah dapat dicerna, ya. Maka rahasianya ini Kanjeng Nabi kenapa kalau dahar menggunakan langsung tangan, tidak menggunakan sendok. Nah, itu karena yang ada di telapak tangan itu mengandung zat busuk, sehingga kalau makan dengan tangan lalu dimasukkan ke perut, ya, ini akan mudah dicerna. Nah, sehingga kalau sudah mudah dicerna mungkin tidak sampai 4 jam, ya, tidak sampai 4 jam artinya makanan sudah hancur. Maka Kanjeng Nabi itu kalau ditelusuri jarang sakit, ya. Tidak seperti orang sekarang makannya itu bermacam-macam, sudah mengandung zat pengawet. Nah, jadi makanya sering sakit itu karena dari pola makan. Sedangkan Kanjeng Nabi niku malah banyak puasanya, ya, sering melakukan puasa, Senin Kemis puasa. Apalagi kalau di rumah istri beliau tidak ada sarapan katakanlah, ya Kanjeng Nabi puasa. Makanya Kanjeng Nabi itu sehat. Itu dari segi situ maka jelas bahwa puasa itu menyehatkan badan, itu dari segi jasmani. Nah, kalau dari segi rohani jelas, artinya bahwa orang yang melakukan puasa itu mendapatkan ampunan, dosa-dosanya dihapus oleh Allah, maka tidak ada ruginya. Apa yang telah diperintahkan oleh Allah mesti mengandung hikmah untuk kemanfaatan orang yang melakukan perintah Allah tersebut. Seperti sholat itu tidak memberatkan sepertinya. Nah, bahkan sholat itu dapat bisa menggugurkan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ibaratnya orang puasa itu ketika puasa dosanya diletakkan di pundaknya orang yang melakukan yang sholat, ya. Ketika sholat itu katanya dosa-dosa kita diletakkan di pundak. Nah, maka ketika ruku atau sujud, ya tentunya mesti rontok semua, ya. Makanya pokoknya perintahnya Allah itu tidak ada yang memberatkan, bahkan justru memberikan kemanfaatan kepada
orang yang melaksanakan perintah Allah tersebut. Sebagaimana larangan Allah itu juga memberikan manfaat kepada orang yang mau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, seperti minuman keras, melakukan judi dan sebagainya, itu memberikan dampak manfaat. Nah, tapi kalau dilaksanakan ya berarti mendapatkan madharat itu dari dunia, apalagi dari segi akhirat. Makanya dalam satu ayat itu Kanjeng Nabi ketika diberi wahyu oleh Allah, yaitu berupa Al-Quran, itu isinya adalah ma anzalna 'alaika litashqa, ya. Saya tidak menurunkan Al-Quran kepadamu untuk mencelakakan kamu, tuh enggak. Sedangkan di dalam Al-Quran tuh isinya kan ya perintah, ya juga larangan. Maka perintah maupun larangan itu tidak ada yang memberatkan kepada manusia, kecuali malah mendatangkan manfaat. Sebagaimana melakukan poso itu mendapatkan kesehatan. Mudah-mudahan dari penjelasan yang telah saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita menjadi lebih giat untuk melakukan puasa, mendapatkan imbalan dari Allah yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.